sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14, mari kita bersama-sama melihat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, kita akan baca bagian ini bersama-sama. Malam hari ini saya ingin ajak kita sama-sama belajar satu hal, bagaimana kita menjadi orang yang mengalami apa yang Tuhan janjikan. Amin. Siapa yang mau ngalamin janjinya Tuhan? Semuanya mau ngalamin? Pak, Bu, saya sering kali katakan gini, orang dalam kehidupannya itu orang yang ngalamin sama nggak ngalamin akan ada perbedaannya. Betul tidak? Saya bisa cerita tentang sebuah rumah makan yang enak banget. Tapi ketika Anda tanya sama saya, Pak Sam cerita sebegitu serunya, sudah pernah makan belum di situ? Kalau saya bilang, ya belum sih. Itu kata teman saya. Maka cerita saya udah gak ada gregetnya lagi. Betul tidak? Tapi kalau semua saya cerita, waduh di BSD ada rumah makan. Haozi Shen Jinping. Dan tiba-tiba Anda bertanya sama saya, Pak Sam sudah pernah makan belum di situ? Waduh, jangankan makan. Dari mulai Anda keluar dari mobil, ketemu tukang parkir, ketemu karyawannya rumah makan itu, bahkan sampai ketemu bosnya, sebut nama saya, sebut kenal gak sama Pak Samuel? Mereka semua pasti kenal, karena saya sering ke situ. Caranya saya nyeritain pasti beda. Amin. Amin. Begitu pula dalam hidup iman kita. Yuk kita belajar dari kehidupan Kaleb. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita, saya sering kali katakan begini. Orang yang mengalami dengan orang yang tidak mengalami akan ada perbedaannya. Bukan cuma masalah kita makan di mana, kita tinggal di mana. Tapi masalahnya apa? Dengan kehidupan iman kita juga sama. Kalau kita jadi orang Kristen yang punya pengalaman hidup dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, baik dalam memuji menyembah Tuhan akan sangat berbeda. Betul tidak? Saya sering kali katakan kadang-kadang kita ini, tangan ini kan begitu dekat nih. Kadang-kadang memuji Tuhan, WL, singer, pemain musik udah wah begitu antusias. Lebih lagi ini, waduh choir kita ini, wah luar biasa. Tapi ini tangan yang deket aja kadang-kadang kita tepuk tangan, kadang nyampe, kadang enggak, kadang nyampe, kadang enggak. Ngangkat tangan kadang-kadang setengah. Bibir ini kan deket banget kan. Kadang nyanyi itu, aduh ilah. Bibir ini kadang nyampe, kadang enggak, kadang nyampe, kadang enggak. Colek kanan kiri Anda, lu banget.
orang yang kayaknya memuji menyembah Tuhan gak ada antusiasnya, gak ada gairahnya. Karena apa? Bisa jadi kita gak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Betul? Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidup kita mengalami kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya. Tantangan apapun, masalah apapun yang kita hadapi, kita nggak mudah digoyahkan. Amin. Nah, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Tapi paling tidak ada 4 hal yang ingin saya bagikan. Belajar dari hidupnya Kaleb. Bagaimana Kaleb ini jadi orang yang ngalamin janjinya Tuhan. Tuhan janji mau kasih tanah Kanaan. Kaleb gak cuma denger itu, tapi Kaleb juga ngalamin. Kaleb juga masuk ke tanah Kanaan itu. Ada 4 hal Bapak Ibu Saudara yang kita bisa belajar. Yang pertama, coba kita lihat ayat 6. Ayat 6 di dalam bagian itu dikatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Bapak Ibu Saudara, tolong kita lihat ayat ini nih. Ini jangan dihapus dulu. Coba kita lihat ayat ini. Anda kalau baca ayat ini kira-kira ada gregetnya enggak? Ada gregetnya enggak? Atau sepertinya ayat ini biasa saja? Pak, Bu, ada gregetnya atau enggak? Enggak ada ya, kayaknya biasa aja ya. Ada gregetnya enggak? Enggak ada ya. Kalimat di sini ini bukannya yang wah memotivasi, menguatkan atau apa. Sepertinya biasa aja. Tapi waktu saya baca ayat ini ketika saya renungkan kembali, Pak, Bu, ayat ini gregetnya luar biasa banget. Gregetnya di sini nih. Ketika Tuhan bicara kepada Musa, Tuhan bicara sama Musa, Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan mau kasih tanah Kanaan. Dan kemudian Musa sampaikan ke telinga 12 pengintai, Kaleb dan Yosua termasuk dalam 12 pengintai itu. Oke? Pertanyaan saya, umurnya Kaleb berapa? Waktu Tuhan janji mau kasih tanah Kanaan. Tuhan bilang sama Musa, Musa sampaikan ke telinga Kaleb dan Yosua, juga 10 pengintai lainnya. Umurnya Kaleb berapa? Berapa? 40 ya? 40. Umurnya Kaleb 40. Kan tadi dibilang di ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Umurnya Kaleb 40. Nah, ayat ini adalah ketika Kaleb dan Yosua sudah masuk di tanah Kanaan. Dan Kaleb bicara sama Yosua, Kaleb mengingatkan lagi sama Yosua. Yosua, ingat enggak? Dulu kan di Kades Barnea Tuhan pernah ngomong itu sama Musa itu tentang aku dan tentang kamu. Kaleb ngingetin ke telinganya Yosua tentang janji Tuhan. Pertanyaan saya, waktu Kaleb mengingatkan Yosua seperti itu, umurnya Kaleb berapa? Halo? Halo? Umurnya Kaleb berapa? Ya? Loh? Halo? Saya paling bingung kalau khotbah semua jemaah diam. Antara mikir atau nggak ngerti. Umurnya Kaleb berapa? 85. Waktu Kaleb dengar pertama kalinya umurnya Kaleb 40. Tapi ketika Kaleb menyampaikan ke telinga Yosua di ayat ini, umurnya Kaleb 85. Justru gregetnya di situ. Ada rentang waktu 45 tahun. Apa yang ingin saya bagikan? Ini poin yang pertama. Kenapa Kaleb itu jadi orang yang ngalamin janjinya Tuhan? Karena yang pertama, Kaleb tahu apa yang Tuhan janjikan dan dia pegang janji Tuhan itu. Amin. Kaleb tahu persis apa yang Tuhan janjikan. Tuhan janji mau kasih tanah Kanaan. Dia simpen di pikiran dan di hatinya. Dan dia pegang janjinya Tuhan itu. Itu justru kerennya. 45 tahun. Apa yang Tuhan janjikan dipegang sama Kaleb. Nah, kita kadang-kadang khotbah pendeta minggu lalu aja udah lupa. Colek kanan kiri Anda. Lu banget. 45 tahun apa yang Tuhan janjikan. Diingat sama Kaleb. Disimpan dalam pikiran dan di hatinya. Coba sekarang tolong yang bawa gadget, apapun mereknya, minta tolong dikeluarin, tolong diangkat. Yang bawa gadget, apapun lah mereknya, tolong diangkat. Dikeluarin, diangkat. Ayo diangkat, oke, udah dikeluarin ya. Saya mau tanya, Pak, Bu, ketika Anda beli gadget itu,
Anda beli handphone itu, pertanyaan saya, manual booknya dibaca nggak? Dimulai dari blok yang ujung, dibaca nggak? Enggak ya. Blok yang sini, Pak Roni baca juga nggak? Bu Floren? Enggak ya. Pak Ayal, baca nggak? Di blok yang sini, dibaca nggak? Enggak ya rata-rata ya. Blok yang sini, dimulai Pak Daniel, baca nggak Pak? Sampai ke belakang, dibaca nggak manual booknya? Enggak ya. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya diberkati lewat sebuah artikel. Dan waktu saya baca artikel itu benar-benar saya diberkati. Ternyata apa? Dari survei yang dilakukan, untuk orang Indonesia itu senang beli barang-barang baru. Beli barang-barang yang branded, yang mahal, yang apa, wah seneng banget. Tapi rupanya apa? Ketika disurvei nih, khususnya untuk gadget yang kita beli, survei yang dilakukan, ternyata orang-orang ini beli gadget mahal-mahal, kapasitas gede-gede. Ternyata kapasitas handphone kita itu yang kita pakai hanya 20-30% saja. Mau mereknya apapun, kapasitasnya segede apapun, ternyata handphone kita itu rata-rata kita cuma pakai kapasitasnya 20-30% doang. Selebihnya kita nggak pakai. Dan dari survei itu ternyata apa? Ketika diurut mundur, kenapa kok orang cuma pakai 20-30% aja? Ketika diurut mundur, ternyata jawabannya simple, nggak ngerti. Nggak ngerti. Colek kanan kiri Anda, termasuk lu. Ternyata jawabannya sepele, nggak ngerti. Dan kenapa nggak ngerti ini? Waktu diurut mundur lagi, ternyata jawabannya satu. Karena nggak dibaca manual booknya. Betul tidak? Ya saya juga termasuk. Saya beda sama istri saya. Istri saya kalau beli gadget baru begitu, contohnya waktu itu beli iPad, dia itu paling senang kalau semua beli handphone baru atau apapun, begitulah. Itu dibaca manual booknya, halaman demi halaman. Dan kemudian satu perintahnya apa? Dipraktekin, dicoba. Perintahnya apa? Dipraktekin, dicoba. Bisa semalaman gak tidur. Besoknya dia bisa ceritain tuh, Hani ternyata ini, wah ini ada fasilitas begini, gini. Ini ternyata ada program begini. Bahkan aku udah downloadin juga tuh di App Store. Wah ini kepake ini buat kamu khotbah begini. Kalau kamu mau ini. Dia bisa detail cerita. Bukan dia dagangan handphone, enggak. Tapi masalahnya apa? Dia baca manual booknya. Jadi tahu kapasitasnya apa aja. Pak, Bu, saya mau katakan simple. Alkitab yang ada di tangan kita itu manual book untuk hidup kita. Amin. Alkitab yang ada di tangan kita itu manual book untuk penuntun hidup kita. Kalau kita jadi orang Kristen, nggak seneng baca Alkitab, jangan kaget. Banyak orang Kristen hidupnya amburadul. Betul tidak? Sudah tahu itu suami orang tetap dinyanyiin. Jadikan aku yang kedua. Sudah tahu itu istri orang babat terus. Sudah tahu itu dosa, sikat terus. Kenapa? Karena manual booknya kita nggak pernah renungkan. Kita nggak pernah baca. Amin. Amin. Saya pun juga belajar Bapak Ibu Saudara. Saya punya 3 anak. Saya juga ngerasa itu tanggung jawab saya. Tiap malam saya sama anak-anak kita baca renungan. Sebelum doa tidur kita baca. Ya kecuali kalau cuma kayak gini, saya pelayanan sama istri saya. Makanya seringkali kalau pelayanan malam atau apa istri saya di rumah. Jadi gantian, kalau saya ada di rumah, ya saya yang pimpin, kadang istri saya yang pimpin. Tapi kita baca gantian, saya, istri saya, atau anak saya yang pertama, atau anak saya yang kedua. Supaya apa? Dari mulai mereka anak-anak, mereka tahu kebenaran firman. Hidup kekristenan kita, kalau kita nggak pernah renungkan manual book kita, apa yang kita mau ingat? Apa yang menuntun hidup kita? Amin. 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 Kita perlu renungkan itu. Kaleb kenapa jadi orang yang ngalamin janjinya Tuhan? Dia tahu persis apa yang Tuhan janjikan. Tuhan mau kasih tanah Kanaan, dia pegang itu. Selama 45 tahun dia pegang janji Tuhan itu. Amin. Yang kedua kita lihat.
Kita lihat bagian ini, ayat 7 dan ayat 8. Ini ada yang menarik yang kita bisa belajar dari kehidupan Kaleb. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang, apa di situ? Sejujur-jujurnya. Ini tolong digarisbawahi. Ayat 8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku. Apa di situ? Dengan sepenuh hati. Ini poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kenapa Kaleb di dalam perjalanan hidupnya? Kaleb akhirnya jadi orang yang mengalami janjinya Tuhan. Yang kedua karena Kaleb jaga hati Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kekristenan kita mari kita belajar. Kita jadi orang yang jaga hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya sering kali katakan dimanapun saya sampaikan firman Tuhan. Saya nggak kaget kalau orang Kristen di gereja baik. Kalau ketemu shalom, Tuhan berkati. Ketawa aja ada ketukannya. Ha, ha, ha. Duh, jaim banget. Loh tapi gimana hidup kita ketika kita keluar dari ruang ibadah? Kita kadang-kadang masuk ruang ibadah berbahasa rohnya, jagonya minta ampun, WL belum nyanyi kita udah sikir. Tapi di luar kita nyaci makinya orang juga aduh. Colek kanan kiri Anda. Gue lihat tampang lu sih curiga banget. Colek sebelah Anda. Lo kadang-kadang di dalam hidup kita ini tiap minggu ibadah, tiap minggu kita melayani, tapi seringkali kita gak jaga hati kita. Berapa banyak orang Kristen tiap minggu ibadah tapi hatinya, pikirannya dipenuhi benci, dendam, dengki, gak bisa ngampunin orang, du'ilah. Mari kita belajar jaga hati kita, beresin hati kita. Kaleb jadi orang kenapa dia sampai ngalamin janjinya Tuhan? Karena dia ikut Tuhan sepenuh hati, dia jaga hatinya. Amin. Ya kalau di GBI sih nggak ada liturginya, tapi kalau di gereja-gereja Protestan itu biasanya ada. Tiap minggu itu ada liturginya doa pengakuan dosa. Dan juga ada biasanya doa Bapa Kami. Saya kalau khotbah di gereja-gereja Protestan saya sering kali katakan, paling banter kalau kesinggung ya saya nggak diundang khotbah lagi, gitu aja kan. Tapi kebenaran itu mesti disampaikan, mesti diajarin. Saya sering kali katakan, Pak, Bu tolong ingat, jangan cuma liturgi gereja tiap minggu, jangan cuma jadi rutinitas di gereja, cuma sekedar liturgi tapi kita kehilangan maknanya. Contohnya apa? Tiap minggu kita doa pengakuan dosa. Tiap minggu kita mengucapkan, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Loh kalau saya khotbah bilang begitu, jemaat bilang Pak Sam salah. Yang benar gimana? Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Yuk coba kita telaah kalimatnya Yesus itu, yang Yesus ajarkan. Itu keren banget. Yesus mengajarkan apa? Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Pertanyaan saya, ngampuni dulu atau minta ampun dulu? Yang benar. Ngampuni dulu atau minta ampun dulu? Kalimatnya kan jelas tuh. Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Kalau saya pakai bahasa yang sederhana, bahasa sehari-hari, Tuhan ampuni aku ya, tuh kayak aku ngampuni. Ngampuni dulu atau minta ampun dulu? Ini yang sering kali saya sampaikan kalau saya khotbah di gereja-gereja Protestan. Jangan pernah minta ampun sama Tuhan kalau kita nggak pernah mau ngampunin orang. Amin. Amin. Berapa sering dalam hidup kita minta ampun terus suruh Tuhan ngampuni kita. Tapi disuruh ngampunin orang. Pak Roni, Pak Daniel, Bu Floren ataupun Pak Kem atau pengurus yang lain. Ayo dong ampuni, udah deh. Jangan suka nyimpen benci, dendam, ayo dong ampuni. Mungkin Pak Roni udah ngomong gitu, Pak Daniel ngomong gitu, Bu Floren, Pak Kem dan yang lain. Ayo dong ampuni. Kita sering kali
ngampunin. Muka mau taruh di mana? Ya muka taruh situ aja lah, udah jangan taruh mana-mana. Seringkali kita nggak perhatikan hati kita. Amin. Betul? Tolong kita perhatikan hati kita. Pujian penyembahan kita mau seindah apapun kalau hati kita nggak beres. Sorry, nggak ada indahnya di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Saya pun juga begitu. Kalau semua saya mau pelayanan, tapi ternyata ada yang nggak enak, yang nggak diberesin antara saya sama istri saya. Nggak ada damainya. Seringkali saya sorry dulu, udah sebelum berangkat pelayanan saya sorry dulu. Saya pun ajarin anak-anak saya, kalau mereka mau pergi ke sekolah minggu, tapi masih berantem sama kokonya atau sama adiknya masih, saya bilang, no, saya sorry dulu. Jangan sampai kita pergi ibadah tapi ternyata apa? Hati kita masih nyimpen benci, dendam. Betul tidak? Ini tadi belum kasih persembahan ya, Pak Roni ya, Pak Daniel. Nanti ya selesai ibadah ya. Tolong diingat, sorry saya sampaikan ini, Pak, Bu, seberapapun Anda kasih persembahan gedenya buat gereja ini, kalau hatimu gak beres, itu persembahan gak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mungkin Anda berkata, loh Pak Sam, mana buktinya, mana ayatnya yang ngomongin begitu? Coba minta tolong dibukain, Matius pasal 5. Matius pasal 5. Nah ini kita lihat nih. Bagian ini. Matius pasal 5 ayat 23 dan 24 ini loh. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau ibadah jangan cuma sekedar ya kasih persembahan, ya udahlah. Kadang-kadang kita ngerasa gue yang kasih persembahan paling gede atau apa ya. Kadang-kadang kalau semua di gereja-gereja tertentu, waduh. Kalau kita bisa jadi supporter yang paling gede untuk gereja itu, gembala pun kita atur seakan-akan. Bener gak? Hati-hati Pak, Bu, hati kita mesti diberesin. Amin. Amin. Tolong diberesin nih. Nah ini loh, coba kita lihat. Ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu. Nah itu, kata Syahrini itu kan, sesuatu. Betul ya, sesuatu banget. Dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24 dikatakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan apa? Persembahanmu itu. Ini jelas banget. Kalau kita mau kasih persembahan tapi kita masih ada hati yang gak beres. Masih ada unek-unek di hati dan pikiran kita. Masih ada kemarahan, kebencian, dendam, kedengkian, kepahitan yang belum diberesin. Dikatakan apa? Persembahan kita jangan dimasukin. Taruh dulu di situ. Bilang sama Pak Daniel titip ya. Jangan jadi hak milik gitu kan. Pulang dulu, damai dulu. Ketika sudah berdamai baru balik masukkan persembahan itu. Mungkin Anda bertanya sama saya, loh Pak Sam, kalau gitu caranya kebaktiannya kan keburu kelar. Bener gak? Pulang dulu nyariin orang, iya kalau orangnya ketemu lah, kalau nggak ketemu kan nggak kelar-kelar jadi. Kebaktiannya keburu kelar. Makanya seringkali saya katakan waktu kita datang ibadah, hati kita, pikiran kita mesti diberesin. Makanya buat saya aneh banget dan ironis sekali. Kalau ada orang bisa memuji menyembah Tuhan hebat tapi benci dendam jalan terus. Ada orang memuji menyembah Tuhan hebat tapi kepahitan, kemarahan disimpan terus. Ada orang yang memuji menyembah Tuhan hebat tapi ternyata apa? Selingkuh jalan terus, aneh. Hati kita mesti diberesin. Amin. Colek kanan kiri Anda. Lu termasuk enggak? Tanya sebelah Anda. Siapa tahu sebelah Anda masih nyimpen kepahitan, beresin. Beresin Bapak Ibu Saudara. Kaleb jadi orang yang jaga hati. Amin. Lihat hidupnya Yusuf. Kenapa Yusuf itu jadi orang yang diberkati Tuhan?
Kemanapun Yusuf pergi, Tuhan buat segalanya berhasil. Yusuf itu jaga hatinya. Yusuf ikut Tuhan sepenuh hati. Lihat Yusuf ada kesempatan untuk balas dendam meskipun Yusuf diperlakukan buruk sama saudara-saudaranya. Yusuf punya kesempatan untuk balas dendam. Tapi ternyata kalau Anda membaca Kejadian pasal 50 jelas sekali Yusuf ngomong. Kamu mereka-rekakan yang jahat tapi Tuhan pakai semuanya buat kebaikan kita. Udahlah gak usah ada feeling guilty, gak usah ada rasa bersalah. Tuhan pakai kok untuk memelihara kehidupan kita semua. Dan ternyata apa? Dipeluk saudaranya, dicium saudaranya. Yusuf orang yang gak nyimpen benci dendam. Yusuf orang yang jaga hatinya di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita belajar ini hal yang kedua. Jaga hati kita. Makanya buat saya kalau waktu bulan Ramadan, terkadang kan ada tuh muncul lagu di radio kita. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati lentera hidup ini. Saya kalau dengar lagu itu saya nggak matiin radio saya. Saya malahan gedein, saya ikutan nyanyi di mobil. Saya bersyukur lewat saudara yang muslim saya diingetin untuk kita jaga hati. Dimanapun kita ada, ayo kita belajar jaga hati. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, coba kita lihat. Kembali lagi ke Yosua pasal 14. Yosua pasal 14, kita lihat bagian ini. Ayat yang ke-10. Ini ada hal yang menarik dari kehidupan Kaleb ini Bapak Ibu Saudara. Yosua pasal 14 ayat yang ke-10, kita lihat bagian ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah apa di situ? Memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini yang ketiga. Kaleb adalah orang yang menyadari pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda membaca Bilangan pasal 13, ketika 12 pengintai ini disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, ketika mereka pergi ke Kanaan, mereka keliling di kota Kanaan, kemudian mereka pulang, kurang lebih 40 hari. Kalau Anda baca Bilangan pasal 13, itu jelas sekali dikatakan setelah 40 hari mereka balik. Tetapi meskipun Kaleb tahu bahwa perjalanan ke sana, pulang dan juga udah keliling di kota Kanaan, waktu survei itu cuma 40 hari, ternyata apa? Meskipun Kaleb tahu janjinya Tuhan mau kasih tanah Kanaan, meskipun Kaleb tahu bahwa ketika survei perjalanannya gak seberapa lama, tapi ketika Kaleb pergi bareng bangsa Israel keluar dari Mesir, kurang lebih 1 juta ini orang yang keluar. Ada oma opa, ada anak-anak balita, ada ternak, jadi mereka jalan gak bisa cepet. Saya seringkali bilang begini, kalau Kaleb itu bilang stres, bisa aja Kaleb bilang stres. Karena apa? Kaleb bisa jadi ketika jalan ini, Kaleb berpikir, lo kayaknya kemarin survei gak selama ini deh. Survei kemarin kayaknya cuma 40 hari udah balik. Ini kok gak nyampe-nyampe ya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, kok gak nyampe-nyampe ya? Tapi hal yang sangat luar biasa yang kita dapatkan dari hidup Kaleb. Ketika Kaleb dan Yosua masuk di tanah Kanaan, Kaleb bisa ngomong sama Yosua, Yosua lihat, Tuhan pelihara hidupku ya. Seperti yang dijanjikannya. Meskipun 40 tahun Kaleb keliling di padang gurun seperti itu. Ikut muter seperti itu. Dengan masalah-masalah yang terjadi. Tapi Kaleb bisa melihat dalam perjalanan dia. Tuhan tetap pelihara hidupnya. Amin. Saya mau katakan simple gini. Kita jalanin hidup ini bisa jadi. Di antara kita bisa jadi malam hari ini ketika kita datang. Kita jalanin hidup kita seakan-akan kayak di padang gurun. Mungkin bisa jadi hari-hari ini ketika kita jalanin hidup kita. Kita ngalamin masalah-masalah yang berat. Kita ngalamin pergumulan-pergumulan yang berat. Kita ngalamin hidup kita seperti seakan-akan di padang gurun. Pak, Bu, tapi jangan cuman fokus sama masalah yang belum selesai. Jangan cuman fokus pada padang gurun kita. Tapi lihat hari demi hari, Tuhan tetap pelihara kehidupan kita. Amin. Yakini, imani Bapak Ibu Saudara, hari demi hari Tuhan tetap pelihara kehidupan kita. Kadang-kadang kita jalanin hidup ini kita cuma terfokus pada masalah yang belum selesai. Makanya saya kalau khotbah di UMAS atau saya khotbah di lansia, saya suka bilang, opa, oma, om, tante, kalau Anda hari ini mungkin ngerasa lutut Anda kalau sudah lurus susah ditekuk. Kalau udah nekuk susah dilurusin. Tapi tolong ingat jalanin hidup jangan cuma fokus sama lutut yang susah ditekuk atau susah dilurusin. Tapi om, tante, opa, oma tolong ingat hari demi hari Tuhan pelihara hidup kita. Kalau Anda masih bisa jalan ke gereja, mungkin Anda nggak pakai kendaraan pribadi tapi Anda pakai angkot jemputan gereja.
tapi bersyukur Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Amin. Saya sering kali kalau khotbah di lansia atau di umas, saya suka katakan itu. Orang mau punya kekayaan ratusan miliar, mau triliunan kek. Tapi kalau dia ada di ICU, acara TV-nya cuma satu. Betul tidak? Saya suka bilang, opa, oma, kalau Anda bisa pulang nonton TV, channel TV-nya banyak, program TV-nya banyak, bersyukur sama Tuhan. Punya kekayaan kayak apapun, tapi kalau ada di ICU, acara TV-nya cuma satu. Inilah acaranya. Tit, tit, tit. Tinggal nunggu aja endingnya kan. Tit. Selesai udah. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam hidup ini. Bersyukur. Amin. Belajar sadari tiap hari Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Di akhir Agustus kemarin, saya sempat ngobrol dengan orang tua angkat saya. Ini orang tua angkat saya yang biayain saya kuliah. Jadi kemarin tuh sempat arisan diadain di rumah saya karena dipikir bahwa September ini kan saya mau pindah. Jadi udahlah, Agustus arisannya di rumahnya Samuel deh. Dan kebetulan yang lain masih belum datang, jadi cuman ibu angkat saya dan juga anaknya serta mantunya yang datang. Dan saya ngobrol sama ibu angkat saya ini. Ibu angkat saya bilang, Sam, kalau dipikir itu ya aneh ya hidupmu itu ya. Tahun 87 kamu datang ke Jakarta, kamu cuma jadi tukang kebun, ibumu cuma jadi pembantu. Kamu cuma tinggal di rumah petakan. Tahun 89 kamu masuk di keluarga kita. Kamu kita biayai kuliah. Aku inget banget gimana mindahin kamu dari rumah petakan, terus aku sama bapak ngambil rumah di Pamulang, di Reni. Jadi tahun 90 saya pindah ke rumah di Pamulang, di Reni Jaya, itu bukan rumah saya. Orang tua angkat saya yang beli rumah. Saya, ibu saya dan dua ponakan saya, kita cuma disuruh nempatin doang. Saya tempatin di situ sampai tahun 2005, 15 tahun numpang gak punya rumah. Dan ibu saya terus berlanjut sampai 4 tahun lalu ibu saya dipanggil Tuhan. Baru dari rumah itu dijual sama orang tua angkat saya. Nah kemarin tuh ibu angkat saya sempat bilang, ya kalau dipikir-pikir hidupmu itu ya aneh ya. Tahun 87 kamu datang dengan kehidupan seperti itu. Kok ya ternyata kamu survive ya sampai detik ini. Kok ya Tuhan pelihara ya. Tuhan tuh ajaib banget ya. Yang gak kepikir kamu bisa kuliah. Tapi sekarang gak cuman kamu tapi ponakanmu semuanya bisa selesai kuliah. Caranya Tuhan itu ajaib ya. Bahkan sampai ibu angkat saya ketika ngobrol gitu matanya berkaca-kaca gitu. Pak, Bu, dalam kehidupan kita ini jangan cuman fokus sama masalah yang belum selesai. Jangan cuman fokus bahwa kita berjalan seakan-akan kita jalan di padang gurun. Tapi lihat meskipun ada di padang gurun, bangsa Israel gak kekurangan. Mana selalu tersedia, betul tidak? Dan yang lebih dahsyat lagi, 40 tahun jalan di padang gurun, lihat dong. Sendalnya mereka gak ganti, yang pasti mereknya bukan Crocs. Betul tidak? Tuhan itu pelihara, kadang-kadang kita jalanin hidup ini, kita cuma fokus sama masalah yang belum selesai. Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, supaya kita jadi orang yang ngalamin Tuhan dalam hidup kita. Tolong lihat, tiap hari Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Makanya kadang-kadang ketika saya pergi ya kayak gini tanggal 18 kalau Tuhan izinkan ya tolong bantu doa ya Bapak Ibu Saudara. Saya cuma nungguin visa aja, kalau visa approve ya tanggal 18 kita pergi ke New Zealand. Banyak teman bilang lu nekat. Banyak teman bilang lu sinting banget Sam. Gak ngerti deh apa yang ada di kepala lu katanya. Tapi saya cuma bilang sepele. Kalau sejauh ini Tuhan pelihara hidup saya. Di ujung desa manapun pasti Tuhan tetap pelihara. Saya bilang sama istri saya, kalau tadinya dia mau nikah sama saya takutnya minta ampun. Karena apa? Mana dia orang bank, bagian analisa kredit. Jadi hitung-hitungannya mateng. Nikah sama saya apapun juga cuman saya bilang ya sudahlah dengan iman ntar Tuhan cukupin. Dengan iman ntar Tuhan tolong. Kayak sekarang mau pindah ke New Zealand, temen gak ada, sahabat gak ada, keluarga gak ada. Saya sering kali katakan kalau saya di Jakarta, saya nggak kekurangan temen. Ibaratnya segelas air putih sama sepiring nasi gampang banget. Ibaratnya kalau dompet saya ketinggalan, saya tinggal jalan kaki kemana pasti ada temen di sana. Pak, Bu, tapi pergi ke New Zealand saya nggak tahu siapa-siapa, nggak pernah datang ke situ.
mending kalau saya cuma pergi berdua. Ini bedol desa sama 3 anak saya. Tapi saya cuma katakan simple. Kalau Tuhan pelihara hidup saya di sini, Tuhan pun pasti pelihara. Kita nggak tahu, tapi buat saya itu asik. Karena apa? Ini loh ujian iman. Asik. Emang dalam Tuhan tuh kadang deg-degser gitu loh. Tapi itu asik. Amin. Amin. Pak, Bu, yakini iman di dalam hidup ini. Tuhan pelihara kita. Betul? Yang keempat, yang terakhir. Nah ini kalau udah bicara terakhir ini mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Begitu kan? Yang keempat, kita lihat ayat 11. Ini yang menarik, ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ini tolong diingat nih kakek-kakek umur 85 tahun loh yang ngomong. Ini enggak kepalang tanggung ini. Ini kakek-kakek yang udah punya umur 85 tahun. Tapi dia bilang pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat tetap miliki semangat. Saya mau katakan simpel gini, orang dalam kehidupannya seberat apapun masalah yang dialami. Kalau orang itu punya semangat, dia punya kekuatan. Orang sakit separah apapun, kalau dia punya semangat, dia akan punya kekuatan. Tapi dalam hidup kita ini, meskipun mungkin masalah kita nggak seberapa berat, tapi kalau nggak punya semangat, dia nggak punya kekuatan apapun. Amin. Rumah tangga, suami istri seberat apapun masalahnya, kalau sama-sama punya semangat, saya yakin dan percaya, suami istri itu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Akan melihat mukjizat demi mukjizat. Akan ada kekuatan di dalamnya. Tapi suami istri itu kalau sama-sama nggak punya semangat. Lebih lagi kalau istrinya udah berkata, udah kalau kayak gitu ceraiin aja gua. Pulangin gua ke rumah orang tua gua. Dan suaminya bilang, gua gimana mau mulangin lu? Gua ketemu lu dulu di halte busway depan. Lu mau turun kepleset gua tolongin, jadi cinta lokasi deh. Paling gua anterin lu ke halte busway situ. Saudara, rumah tangga kalau sama-sama nggak punya semangat, nggak ada kekuatan di dalamnya. Amin. Amin. Dalam kehidupan kita, ayo kita belajar, tetap miliki semangat. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap miliki semangat. Orang yang nggak punya semangat, dia nggak punya kekuatan apapun. Betul tidak? Katakan sama kanan kiri Anda, kamu mesti semangat. Bilang sama kanan kiri Anda, kamu mesti semangat. Semangat. Makanya memuji menyembah Tuhan, kita juga mesti semangat. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Biar 4 hal ini boleh jadi berkat buat setiap kita. Belajar dari hidupnya Kaleb. Bapak Ibu Saudara, yang pertama Kaleb tahu janjinya Tuhan dan dia pegang janji Tuhan itu. Hal yang kedua, Kaleb jaga hati. Tapi yang ketiga, meskipun 40 tahun di padang gurun, Kaleb sadar pemeliharaan Tuhan sempurna buat hidupnya. Tapi yang keempat, kita belajar dari hidupnya Kaleb. Dia tetap memiliki semangat. Mari kita sama-sama angkat hati kita di hadapan Tuhan. Katakan penyertaan-Mu sempurna. Jalan-Mu tak terselami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Kau ada dalam hidup setiap kami. Haleluya Yesus. Jalan-Mu tak terselami. Haleluya Yesus. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Mari katakan tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu. Haleluya Yesus. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Saudara, meskipun ada banyak hal yang kita gak mampu mengerti, tapi yakini imani, Tuhan selalu merancangkan yang baik buat kita. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, tetap lihat Tuhan pelihara kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Biarlah kita menjadi seperti Kaleb, jadi orang-orang yang mengalami segala janjinya Tuhan. Mari katakan dengan segenap hati kita kepada Tuhan, jalan-Mu tak terselami. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami. Haleluya. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kembali angkat hatimu, katakan pada Tuhan, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari berikan kemuliaan yang meriah. Haleluya, haleluya. Kami sadari Tuhan ada begitu banyak hal yang tidak mampu untuk kami pahami. Pikiran kami, cara kami memandang kejadian demi kejadian begitu terbatas. Tapi Tuhan, biarlah hati kami tetap percaya kepadamu. Hati kami tetap berharap kepadamu. Karena kami tahu Engkau Bapa kami, Engkau selalu merancangkan sesuatu yang baik buat kami. Dan Tuhan, biarlah kami terus mengangkat tangan kami kepadamu untuk Engkau tuntun kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya kami boleh melihat mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan, kebaikan demi kebaikan Tuhan kami alami dalam hidup kami sehari-hari. Suara hamba-Mu terbatas. Cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kami boleh menjadi seperti Kaleb. Menjadi orang-orang yang mengalami segala janji Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati hidup mereka. Berkati rumah tangga. Berkati pekerjaan, pelayanan. Kesehatan mereka. Anak-anak, menantu, cucu mereka. Apapun yang mereka lakukan buat segalanya berhasil. Dan biarlah dalam segala keberhasilan kami semua, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.